Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat fundamental dalam ilmu komputer. Nah, namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imam Zahoir dengan NIM H071241041048 dari Logika Komputer kelas B. Nah, jadi kita akan membahas tentang sintaks dan semantik dalam bahasa formal. Nah, kita semua sudah ketahui bahwa komunikasi adalah fondasi yang dari semua hal, baik komunikasi antar manusia maupun antara manusia dengan mesin. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara kita memastikan bahwa komunikasi tersebut berjalan dengan baik tanpa kesalahpahaman? Nah, disinilah konsep bahasa formal masuk. Nah, bahasa formal bukanlah bahasa sehari-hari yang seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tetapi sebuah sistem simbol yang digunakan untuk menyampaikan instruksi dengan cara yang sangat presisi dan bebas dari ambiguitas. Nah, bahasa formal memiliki struktur dan makna yang bisa diproses oleh mesin, dan dalam pemrograman itu sangat vital. Nah, dalam logika komputer ini, saya akan membahas dua aspek utama dalam bahasa formal yang harus kita pahami, yaitu sintaks dan semantik. Oke, mari kita lanjut. Jadi, apa sih itu bahasa formal? Nah, kita akan lebih dalam masuk ke konsep apa itu bahasa formal. Nah, bahasa formal adalah himpunan dari string, yaitu deretan simbol yang dibentuk berdasarkan aturan tertentu. Jadi, bayangkan kita punya alfabet khusus, dan kita menggabungkan berdasarkan aturan sintaksis yang telah ditentukan. Nah, dalam konteks ilmu komputer, bahasa formal sering dipakai untuk menyusun program, membuat algoritma, atau bahkan mendeskripsikan bagaimana komputer bekerja secara logis. Tapi ternyata dalam linguistik pun, bahasa formal juga memiliki peran penting. Misalnya dalam analisis struktur kalimat atau dalam pembuatan model tata bahasa untuk bahasa alami. Nah, contoh sederhananya, ketika menulis sebuah kode program, misalnya dalam bahasa Python, kita menuliskan print, terus kemudian tutup kurung, terus tanda kutip pesan yang kita ingin keluarkan, terus tutup kurung. Nah, di situ adalah kumpulan string dari simbol-simbol yang ditulis dengan aturan tertentu. Kalau kita menulis print halo dunia, maka pesan akan error karena tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh bahasa Python tersebut. Nah, tujuan dari bahasa formal yang ada itu adalah komunikasi yang presisi tanpa ambiguitas. Nah, tidak ada ruang untuk interpretasi bebas seperti dalam puisi. Nah, ini adalah bahasa yang harus tepat, dan inilah yang membuat bahasa formal menjadi fondasi dari dunia digital yang kita kenal sekarang. Nah, lanjut. Untuk bahasa pemrograman dan logika komputer, kita akan masuk ke jantung diskusi kali ini, itu bagaimana bahasa pemrograman dan logika matematika saling terkait erat. Mungkin kalian bertanya terus, kenapa kita belajar logika di kelas komputer? Apa hubungannya dengan logika? Apa hubungannya logika dengan coding? Nah, jawabannya adalah struktur dari bahasa pemrograman modern dibangun berdasarkan prinsip logika matematika. Misalnya, ketika kita menulis sebuah kondisi seperti if x lebih besar dari 10, itu secara logika berarti jika x lebih besar dari 10, maka lakukan sesuatu. Nah, ini adalah bentuk implikasi dalam logika proposisional. Nah, dalam bahasa pemrograman itu pada dasarnya adalah alat untuk menerjemahkan logika ke dalam bentuk yang bisa dijalani oleh mesin. Nah, coba bayangkan komputer tidak mengerti emosi, intuisi, dan konteks sosial seperti manusia. Jadi satu-satunya cara agar mereka bisa mengerti adalah dengan melalui struktur yang logis dan sistematis. Nah, disinilah logika matematika berperan, seperti logika menyediakan dasar formal untuk kebenaran, validitas, dan interferensi. Nah, tanpa logika, program yang ditulis akan menjadi sekumpulan simbol acak. Tapi
Jika dengan logika, kita bisa memastikan bahwa perintah yang kita buat itu bisa bermakna, konsisten, dan juga bisa diproses oleh mesin. Nah, bahkan di tingkat paling dasar pun, proses mengambil keputusan seperti pengulangan, fungsi, dan lain-lain, itu semuanya merupakan representasi dari sistem logika yang kita terapkan dalam bentuk kode. Nah, untuk selanjutnya, sintaks bahasa formal. Nah, mari kita fokus dulu pada sintaks. Nah, sintaks dalam bahasa formal dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang menentukan bagaimana simbol-simbol boleh disusun untuk membentuk string yang valid. Ini seperti grammar atau grammar dalam bahasa sehari-hari, tapi dengan aturan yang jauh lebih kaku dan tidak fleksibel. Misalnya dalam bahasa pemrograman, kita semua tahu bahwa kesalahan kecil seperti lupa titik koma, kurung kurawal bisa menyebabkan error. Nah, ini terjadi karena kita telah melanggar aturan sintaks. Sintaks memegang aturan peranan yang penting karena komputer hanya bisa membaca apa yang tertulis, bukan maksud kita di baliknya. Berbeda dengan manusia yang bisa memahami niat kita meskipun tata bahasanya tidak beraturan atau salah. Nah, komputer itu butuh ketelitian yang mutlak. Bayangkan jika tidak ada aturan sintaks, maka akan sangat sulit membedakan mana perintah yang benar, mana yang hanya string acak. Nah, maka dari itu, setiap bahasa formal dirancang dengan seperangkat aturan sintaks yang memastikan semua input dapat ditafsirkan atau dijelaskan secara seragam. Nah, sekarang setelah kita membahas sintaks tadi, sekarang kita akan membahas sintaks dalam bahasa dan dalam linguistik. Dalam konteks bahasa formal dan komputer, kita lihat bagaimana konsep ini juga relevan dalam linguistik. Nah, yaitu ilmu yang mempelajari bahasa manusia. Dalam linguistik, sintaks mempelajari bagaimana kata-kata disusun menjadi frasa atau kalimat yang sesuai dengan tata bahasa suatu bahasa. Nah, kalau dalam bahasa pemrograman kita punya aturan yang harus pakai tanda kurung, contohnya harus pakai titik koma. Nah, maka dalam bahasa manusia kita juga punya aturan tata bahasa seperti subjek, predikat, objek begitu. Nah, contohnya kalimat saya membaca buku adalah kalimat yang benar secara sintaksis dalam bahasa Indonesia karena mengikuti urutan yang logis dan umum dipahami. Tapi jika kita balik menjadi buku membaca saya, nah maka kalimat ini jadi membingungkan dan salah secara sintaksis. Salah satu tokoh besar dalam linguistik yang memperkenalkan teori tentang ini itu adalah Noam Chomsky. Nah, ia memperkenalkan konsep tata bahasa transformasional yang memungkinkan kita memahami bagaimana struktur kalimat bisa diubah menjadi bentuk lain tetapi tetap mempertahankan maknanya. Nah, disinilah kita melihat bahwa aturan sintaksis bukan hanya soal keteraturan, tapi juga soal kemampuan manusia memahami dan membentuk makna. Nah, tanpa sintaksis yang jelas, bahasa akan kacau dan makna tidak bisa disampaikan dengan benar. Nah, setelah struktur dan atau bentuk, kita masuk ke semantik, yaitu aspek makna atau artinya. Kalau sintaks menjawab pertanyaan bentuk benar atau tidak, maka semantik menjawab maknanya apa. Dalam bahasa formal, semantik menentukan arti dari setiap string yang valid. Jadi misalnya, sebuah perintah program seperti X sama dengan 5 tambah 3. Nah, secara sintaks benar. Tapi semantiklah yang memastikan bahwa perintah itu berarti kita menyimpan nilai 8 ke dalam variabel X. Nah, dalam konteks ini, semantik menjadi jembatan antara simbol dengan realitas. Kita tidak mau komputer hanya mengeksekusi tanpa paham maksudnya. Kita mau juga menjalankan perintah sesuai
apa yang kita mau gitu. Nah, ada juga berbagai cara untuk mendeskripsikan semantik dalam ilmu komputer, seperti menggunakan logika predikat, fungsi detonasi, denotasi, atau model formal lainnya. Nah, ini digunakan untuk memastikan bahwa makna dari perintah benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan, baik dalam sistem database, AI, hingga algoritma pencarian tentunya. Nah, kalau tadi kita membahas semantik dalam konteks komputer, sekarang kita bahas dalam linguistik. Semantik dalam linguistik sangat luas karena kita berhadapan dengan bahasa alami yang kaya akan nuansa, konteks, dan makna ganda. Nah, kita mengenal 3 jenis utama semantik dalam linguistik. Pertama itu semantik leksikal yang membahas makna dari kata itu sendiri. Misalnya kata rumah. Kita tahu artinya itu adalah tempat tinggal. Nah, yang kedua itu semantik kalimat yang membahas bagaimana kata-kata itu saling berhubungan dan membentuk makna keseluruhan dalam sebuah kalimat. Nah, yang ketiga, semantik formal yang mencoba menjelaskan makna alami dengan logika matematika yang sering digunakan dalam komputasional linguistik atau NLP. Nah, contoh klasiknya itu dari masalah semantik ada ambiguitas. Nah, seperti kalimat dia memukul anak dengan tongkat. Nah, kalimat ini bisa dimaknai dua hal. Apakah tongkat ini milik anak atau tongkat digunakan untuk memukul anak? Ini masalah yang sering kita temui dalam komunikasi manusia. Dan disinilah semantik berperan penting dalam menjelaskan konteks interpretasi. Nah, komputer dan AI perlu memecahkan masalah ini agar bisa memahami bahasa manusia dengan lebih akurat. Nah, sekarang kita lihat bagian yang lebih teknis, yaitu komponen-komponen penyusun dan bagaimana kita merepresentasikan semantik dalam bentuk formal. Dalam grammar formal, kita mengenal istilah-istilah seperti terminal, itu simbol konkret seperti kata siswa, membaca, dan buku. Non-terminal yaitu kategori atau kelas seperti NP atau non-phrase, VP, verb phrase, dan S atau kalimat. Terus simbol awal itu titik mula dari produksi kalimat, biasanya ditandai dengan simbol S. Nah, setelah kita membentuk struktur sintaksis, kita bisa lanjut ke representasi semantik. Salah satu cara yang paling umum adalah dengan menggunakan logika predikat. Misalnya, kalimat semua siswa membaca buku. Kita merepresentasikan dengan simbol A terbalik, terus X dalam kurung siswa, dalam kurung X, kemudian tanda panah ke kanan membaca X buku. Nah, ini artinya untuk membaca X, jika X adalah siswa, maka X membaca buku. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana bahasa alami bisa dikonversi menjadi bentuk logika formal yang dapat diproses secara sistematis. Nah, ini sangat penting terutama dalam bidang kecerdasan buatan seperti pengolahan bahasa alami dan sistem pencarian informasi. Oke, sekarang kita membahas hubungan antara sintaks dan semantik. Nah, kedua konsep ini tidak bisa dipisahkan. Sintaks adalah bentuknya, semantik adalah maknanya. Nah, misalkan sebuah program bisa saja benar secara sintaks tapi salah secara semantik. Bayangkan Anda menulis perintah dengan benar secara teknis, tapi hasilnya bukan yang Anda inginkan karena semantik dari kode tersebut tidak sesuai dengan tujuan Anda. Nah, sebaiknya Anda bisa menggunakan atau mencari tahu apa yang ingin Anda lakukan secara semantik. Tapi Anda tidak bisa menuliskan dengan benar secara sintaks, maka
program tidak bisa berjalan. Nah, hubungan ini juga terjadi dalam bahasa manusia. Kalimat buku membaca saya mungkin bisa dipahami maksudnya, tapi secara sintaks salah. Dan kalimat dia melihat anjing dengan kaca pembesar bisa benar secara sintaks, tapi maknanya ambigu. Jadi, memahami, memahami keterkaitan ini penting agar kita bisa membangun sistem komunikasi yang baik dalam pemrograman maupun bahasa manusia. Nah, mari kita ambil contoh praktis dari Python, salah satu bahasa pemrograman yang paling populer. Nah, dalam Python kita mempunyai struktur seperti if nilai 80 maka dia lulus, atau juga bisa kita menambahi if nilai di atas 80 maka dia lulus, jika tidak maka tidak lulus. Nah, ini adalah bentuk sintaks yang valid secara semantik. Nah, maksudnya dia juga jelas baik sintaksnya ataupun semantiknya. Secara penulisannya benar dan secara maknanya juga benar. Nah, jika nilai lebih besar atau sama dengan 75 maka program mencetak lulus. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan kalimat dalam bahasa manusia. Jika kamu belajar, maka kamu lulus. Kalimat ini mengandung struktur yang mirip, yaitu kondisi dan konsekuensi. Nah, artinya dalam banyak kasus, struktur logis dari bahasa manusia bisa direpresentasikan dalam bahasa pemrograman. Kita tinggal menyesuaikan bentuk dan simbolnya saja. Nah, hal ini penting untuk kita pelajari saat dalam pengembangan teknologi NLP, chatbot, AI. Nah, di mana komputer itu harus mampu memahami dan memproses logika bahasa alami. Nah, sekarang itu kita masuk ke tantangan dan solusi. Nah, tentu saja dalam praktiknya kita akan menghadapi tantangan. Salah satu tantangan besar dalam bahasa formal maupun alami adalah ambiguitas dan kesalahan interpretasi. Di dunia komputer, ambiguitas bisa muncul jika kode strukturnya tidak jelas, atau ketika kita mengandalkan parameter yang tidak didefinisikan dengan baik. Nah, kesalahan semantik bisa membuat program berjalan, tetapi outputnya salah. Nah, di dunia linguistik, ambiguitas adalah hal yang sangat umum, terutama karena bahasa manusia kayak konteks dan makna ganda. Nah, misalnya kata bisa. Dalam bahasa Indonesia, bisa berarti dapat, atau bisa juga berarti racun ular. Nah, komputer harus mampu membedakan itu. Lalu, apa solusinya? Di dunia komputer, kita menggunakan compiler dan interpreter untuk memeriksa sintaks dan semantik program sebelum menjalankan. Nah, dalam linguistik, kita menggunakan pragmatik, logika formal, dan teknologi seperti Natural Language Processing atau NLP untuk membantu mesin memahami bahasa manusia lebih baik. Nah, ini tantangan besar, tapi juga sangat menarik karena melibatkan kombinasi antara logika, bahasa, dan teknologi. Nah, sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa sintaks dan semantik adalah dua pilar utama dalam bahasa formal. Tanpa struktur yang benar, kita tidak akan punya makna yang bisa ditafsirkan dengan baik. Dan tanpa makna yang jelas, struktur hanya hiasan kosong. Dalam dunia komputer, sintaks dan semantik membantu kita menulis program yang bisa dipahami dan bisa dijalankan mesin. Nah, dalam dunia linguistik, keduanya membantu kita memahami bagaimana manusia berkomunikasi, membangun kalimat, dan menyampaikan ide. Nah, keduanya juga membentuk dasar bagi banyak bidang modern, dari pemrograman hingga kecerdasan buatan. Dengan memahami bagaimana sintaks dan semantik bekerja, kita sedang membuka jalan dan membangun komunikasi yang lebih efektif antara manusia dan mesin. Nah, akhir kata,
Semoga materi ini bisa membuka wawasan kita bahwa teknologi bukan hanya tentang kode, tetapi juga tentang bahasa dan bagaimana kita menjalankan bahasa dengan cara logis, efisien, dan bermakna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.